swadaya. Masyarakat yang memanfaatkan musola ini itu berasal dari 3 desa. Karena musola ini itu perbatasan 3 desa, yaitu Desa Bedumalan, Desa Kudu, Kecamatan Kabupaten, dan Desa Pamitor. Iya, perbatasan. Sehingga untuk kegiatan yang saya ketahui, karena sudah saya 3 kali ke sana, pertama dengan GSC waktu survei, terus kedua saya juga silaturahmi ke sana dengan Sebang Budi, dan terakhir saya juga ke sana sekaligus diminta untuk mengisi pengajian di sana. Dan alhamdulillah luar biasa. Dari musola, rumah terdekat dengan musola ini hanya ada 5 rumah. Itu pun jaraknya jauh. Tapi yang datang itu 40 jamaah. Saya tanya, rumah terjauh dari sini kalau jalan berapa? 1 jam saya jalan dari rumah ke sini. Masya Allah, luar biasa. Dan yang datang itu campuran, Ustaz. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sudah sepuh. Dan banyak dari mereka itu bawa bayi-bayi mereka untuk datang ke pengajian. Luar biasa. Di dalam full, di teras full yang datang ke pengajian kemarin. Dan mereka jalan kaki. Saya tanya ke mereka itu, Masya Allah, jadinya luar biasa, begitu semangatnya datang ke pengajian. Iya Pak Ustaz, karena kita selain mengaji juga pengen silaturahmi. Karena kita ketemu dengan saudara kita hanya pas di pengajian. Karena rumah kita itu jauh, Masya Allah, luar biasa. Dan kegiatan sholat jamaah pun itu aktif, ya karena rumahnya mungkin cuma 5 yang dekat, maka 5 orang yang kita ketahui, yang saya ketahui yang ikut sholat jamaah di situ. Maka berangkat dari sana, selain ini yang memakmurkan musola ya. Nah, terkait kondisi musola ini 3 tahun yang lalu sudah direnovasi. Renovasinya hanya bagian bawah dan bagian atas. Nah, kalau kita masuk ke dalam itu bagus kan? Bagusnya itu keramiknya masih bagus. Dan atas itu sekitar 50 cm agak peninggian. Karena 3 tahun yang lalu kita tinggikan bawah sedikit dan atas sedikit. Dari swadaya warga. Karena apa? Karena air rob itu sering masuk. Dan ternyata sekarang pun udah ditinggiin 3 tahun yang lalu rob lagi. Sebagaimana yang foto yang saya kirim kemarin. Masya Allah. Dan kondisi real dari bangunan ini memang dari tembok itu kalau sudah kita gini sekarang udah tembok tua gitu. Bagaimana tembok tua dengan tembok muda itu kan berbeda ya. Tembok sudah tua, kusen-kusen itu sudah. Kalau kita hanya melihat dari foto mungkin kita berpikir ini musola nggak dipakai gitu. Ada banyak komen-komen ini musola nggak dipakai, maka saya berani bersaksi gitu. Saya berani bersaksi bukan nggak dipakai, bukan berarti jamaah itu nggak mau swadaya membangun. Mereka sudah semaksimal mungkin untuk swadaya, tapi karena pun ekonomi mereka juga terbatas, sehingga mereka swadaya sebagaimana saya sampaikan tadi 3 tahun yang lalu. Swadaya karena kemampuan mereka hanya meninggi beberapa senti, yaitulah kemampuan mereka. Dan Ustaz Risham itu cerita sama saya ketika saya masuk ke musola itu ada saya menangis. Menangis kenapa? Karena setiap hari ketika saya mau sholat subuh, saya harus ngepel dulu. Karena tengah malam itu banjir sampai jam 3, saya sholat subuh nanti jam 4, saya harus ngepel dulu. Karena banjir itu kan bawa sampah, bawa tanah dan lain sebagainya. Maka penutup dari saya, melihat dari kondisi real bangunan dan jamaah yang memakmurkan, tidak ada alasan untuk kita tidak semangat membangun rumahnya. Kayak saya dari Kalimantan Sehari yang sudah real melihat ke lokasi dari GSC, dari Sekap Puli, dari Arisya juga dulu sudah pernah. Maka saya mewakili Ustaz Risham dan jamaah mengajak kepada rekan-rekan semua, mari kita gotong royong, insya Allah akan terasa ringan manakala kita kerjakan bareng-bareng, kita bangun bareng-bareng demi dakwah yang ada di wilayah kita. Karena kalau bukan kita yang menyokong,
terus siapa lagi gitu. Kita di Kampung Laut sekuat tenaga berdakwah dengan tenaga kita tanpa ada sokongan dari saudara-saudara kita yang ada di Cilacap, yang ada di Kauman dan lain sebagainya, tidak akan kuat gitu. Bagaimana dakwah-dakwah non-muslim begitu kuat masuk ke Kampung Laut dengan dana yang besar, mereka bangun beli tanah, bangun gereja dengan mudahnya gitu. Nah, kita harus lebih semangat lagi dibanding mereka orang-orang non-muslim yang berdakwah di Kampung Laut begitu semangatnya mereka, tentu kita juga harus lebih semangat lagi. Dan insya Allah saya yang sebagai mitra di Kampung Laut mengajak kepada teman-teman dukung dakwah kami dengan doa dan juga dana dari teman-teman yang ada di Cilacap. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Arifin yang sudah menjelaskan bagaimana historis musola tersebut dan kondisi saat ini. Dan alhamdulillah jamaahnya sampai 40-an ya. Ya, alhamdulillah. Ini peluang amal jariah buat kita semuanya dan peluang kita membuka pintu kebaikan untuk para donatur yang ada di lembaga kita. Ya, kita tawarkan kepada para donatur yang ada di lembaga kita, ya, agar bisa bersama-sama kita mewujudkan mimpi dari para jamaah yang di sana, memiliki musola yang lebih layak lagi. Kondisinya berarti itu butuh direnovasi total ya, atau gimana itu kondisinya? Apa perlu hanya kayak mungkin ditambah-tambah atau perlu kayak dulu nanti kelas kan dirobohkan ya Mas Dari ya, dirobohkan ya kelas dirobohkan terus membangun kembali itu ya. Kalau yang ini gimana? Jadi pengennya dari Bapak Ustadz Rizal dan jamaah itu, kalau tidak ada dana, minimal kita didirikan dan diganti pusat. Kalau kita tidak ada dana, memang urgent-urgentnya itu. Dan lokasi paling timur musola ini langsung dengan kali. Jadi pengen itu dimajukan karena bangunan pertama itu jadi bangunan TPK atau tempat majelis lain itu dan disambung ke musola. Jadi pengennya itu geser lagi dan dikasih teras. Tapi kalau melihat kepada kondisi saya yang tadi tembok itu memang sudah tua. Dan seandainya ada dana itu, kita renovasi total. Tapi seandainya lagi nggak ada dana, mungkin hanya mampunya kita renovasi setengah ya. Insya Allah masih bisa kita renovasi setengah. Masih bisa lah insya Allah tembok yang ada wilayah depan itu insya Allah masih kuat meskipun sudah kondisinya sudah tua cek itu sudah umurnya sudah beda ya. Oke, terima kasih. Berarti ada dua kemungkinan nanti ya, plan A, plan B nya. Plan A nya renovasi total itu kita geser gitu ya, karena nanti dana yang kita butuhkan bisa mencukupi target itu. Atau yang kedua atau plan B nya direnovasi sebagian gitu ya. Monggo kita masukannya dari Bapak Ibu dari masing-masing lembaga dengan kondisi seperti ini, kita mau seperti apa? Dari Ustaz dulu mungkin. Terima kasih Dr. Adi. Terima kasih Ustaz Arifin informasinya ya. Ini membuka mata kita semua, banyak orang yang semangat banget gitu ya untuk ngaji gitu ya. Kadang kita zoom aja, kadang sambil ngantuk gitu ya, ngaji zoom gitu ya. Boleh Pak, senyapnya gitu ya. Nah, ini menarik kan, kondisi bangunannya memang sudah demikian gitu kan, tapi jamaah rutinnya luar biasa. Memang betul kata Pak tadi ada plan A, plan B. Nah, plan A, plan B kan terkait dengan finansial kan gitu. Nah, ini kan kita breakdown saja mungkin yang ini apa
tidak total berapa dan apa aja. Jadi mungkin itu kalau plan A rehab total berapa, kalau plan B rehab tidak total, yang buat rehab itu apa saja. Kalau rehab total kan berarti semuanya itu gitu ya, dari nol gitu kan. Tapi kalau rehab tidak total kan berarti tidak dari nol, ada yang ditinggalkan kan gitu. Nah yang tidak ditinggalkan apa yang kita ganti gitu ya, kita perbaiki itu apa aja. Nah itu mungkin nanti direct. Nah seperti itu. Jadi dari situ kan bisa ketahuan tuh kebutuhannya berapa, berapa. Mungkin kalau sih itu tentukan itu dulu. Nah nanti pas sudah ada gambaran, jadi kita ya nanti kalau sekian lalu disambungkan dari sini sekian, dari sini sekian, dari sini tergambar sekian persen tercapai. Oh bisa sekian persen, tapi mungkin 5 bulan, nanti itu mulai tergambar. Mungkin begitu sih kalau menurut saya. Jadi ditetapkan dulu plan A-nya kalau total itu berapa, kalau plan B berapa persen gitu. Yang mungkin urgent banget buat diganti itu nanti kan ketahuan berapa. Mungkin seperti itu ya. Nanti setelah ketahuan angkanya kan mungkin tidak sekedar langsung jadi kan ya. Mungkin butuh 4 bulan sedikit demi sedikit kan, insya Allah lebih lah. Yang penting mah istiqomahnya jalan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Tapi intinya Lasis Al-Ustaz siap kawal program ini ya Ustaz ya. Siap kawal program ini. Nanti sambil kita terus berkoordinasi seperti yang tadi disampaikan, untuk Ustaz Arifin bisa yang mungkin mengkalkulasikan gitu ya, atau mungkin bisa dibantu lagi Pak ya. Timnya Mas Janu ya untuk memperkirakan itu misalnya nanti bagi itu ya, misalnya nanti yang bisa dipakai mungkin mana apa saja, terus anggaran berapa, plan A-nya berapa, plan B-nya berapa, barangkali atau mungkin nanti bisa minta bantuan siapa, sehingga itu sebagai gambaran lah. Plan A renovasi total gitu ya, geser anggarannya berapa, Geser dan gitu. Iya, berarti geser dan bangun otomatis kan itu anggarannya berapa. Terus kalau misalnya hanya renovasi sebagian anggarannya berapa, mungkin biar kita sedikit punya gambaran. Sampai itu juga mungkin kan kayaknya tadi ceritanya kendala rob, bukan kendala sih sorry ya, kondisi rob, Ya. kondisi rob ya, karena kita 3 tahun yang lalu, tahun yang lalu juga udah ditinggikan. Nah, kan robnya tambah tinggi juga gitu kan. Ya. Nah, artinya kalau saya dengar cerita dari sini ya mungkin nanti kalau misalkan milih plan manapun ya lantainya tetap harus tinggi gitu. Ya. Mungkin itu yang jadi dimasukkan ke dalam hitungan. Meninggikan lantai dimasukkan ke dalam hitungan. Karena nanti kalau bangunannya dibagusin tapi lantainya nggak ditinggiin ya kayak robnya datang lagi, masuk lagi. Nah, seperti itu. Iya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari GSC Mbak Murni atau Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada GSC untuk menyampaikan ya terkait Musola Al-Muhajirin. Tadi diceritakan sama Ustaz Arifin begitu sangat memprihatinkan kondisinya. Jujur saya belum survei, yang survei itu adalah Mas Jaka. Qadarullah Mas Jaka hari ini ada kepentingan sehingga tidak bisa hadir. Salam dari beliau. Ya. Insya Allah GSC juga siap untuk mengawal proyek wakaf musola ini ya. Namun ada yang saya mau tanyakan sebelumnya, sebelum proyek ini berjalan, dari lembaga mana yang sekiranya mau mengawal atau PIC-nya? Ini kan kita ada beberapa lembaga yang siap ya, siap menjadi donatur. Nah, lembaga mana yang siap menjadi PIC-nya? Jadi nanti donaturnya masuk ke lembaganya mana gitu untuk dikelola, termasuk tanggung jawab juga terkait pelaporan-pelaporan seperti itu. Nah, untuk mengetahui hal yang plan A atau plan B ini diperlukan untuk survei ke lokasi. Nah, siapakah yang akan survei ke lokasi atau mau bareng-bareng atau kapan? Ya, monggo seperti itu. Kemarin dari GSC sudah survei dan kita juga sudah sempat membuat RAB kecil-kecilan. RAB itu kita memang mau meninggikan
bangunan tersebut dan juga di Ubud Qadarullah Ganbagdo mau menyampaikan, tapi lagi di Jakarta juga, itu sekitar 35 jutaan, tetapi kemungkinan ada pembengkakan seperti itu. Apalagi yang tadi diceritakan roomnya itu selalu datang ya kalau subuh gitu ya. Pas kita zoom dengan korwil yang ada di luar negeri, pagi-paginya dapat gambar dari Ustaz Arifin, banjir juga seperti itu. Ya. Paling itu ya, lembaga mana yang siap untuk menghandle proyek besar ini, PIC-nya, kemudian surveinya kapan, untuk melihat RAB seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari kami. Insya Allah GSC siap kawal dan mulai malam sudah masuk di amal soleh. Mohon doanya. GSC juga sedang belajar untuk funding di bagian medsosnya seperti Siaga Peduli seperti itu. Belajar baru dapat berapa orang lah yang masuk. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Monggo mungkin ada tanggapan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Rupi dari GSC ya. Berarti insya Allah akan siap kawal juga ya. Oke, siap. Untuk lembaga mana yang akan ikut kawal berarti minimal ya ini ya. Yang ada di sini berarti kan siap itu ya. Siap jadi PIC-nya juga. Nah, tinggal nanti setelah ini nanti kita diskusi PIC-nya siapa. Oke. Lanjut, monggo dari ISC Pak ya. Oke, ISC. Monggo siapa yang akan menyampaikan monggo. Ya, atau Mas Zainul monggo langsung dari Mas Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Arifin dan Ustaz Selamat. Alhamdulillah kembali lagi kita dipertemukan dalam situasi yang sangat hangat ini ya, meskipun dingin ya. Cek. Tentu kita kembali mengenang suksesan dalam membangun Musola Alikas ya waktu itu kami dan kawan-kawan semuanya. Dan kebetulan Qadarullah-nya tim kami silaturahmi juga ke Al-Muhajirin ya, dan ternyata sama dengan dari tim teman-teman yang sudah ke sana. Nah, tadi pagi saya baca grup WA ternyata ada kumpulan, makanya ini musola yang sama dan mungkin mau dikerjakan bersama. Akhirnya saya datang sini, makanya saya menulis. Artinya dari kami nanti mungkin karena belum memiliki target dan RAP yang jelas di kami, dan waktu itu kita assessment awal ya waktu itu kita juga belum punya pandangan apakah yang mau direnov itu semua atau sebagian. Nah, maka dari itu saya hadir di sini untuk mungkin memfikskan ya. Apalagi nanti ketika kita bareng-bareng kan lebih enak ya, lebih enak. Dan kita juga belum mulai galang dana. Mungkin hari ini kalau nanti kita fikskan ini mau dibangun seperti apa, lalu kemudian direnov total atau setengah gitu ya, tetap kita galang dana juga. Kita belum galang dana, mungkin mulai dari ini. Kalau mendengarkan ceritanya dari Ustaz Arifin pun saya juga sudah menemukan pola ini nanti mau seperti apa ya. Calon dari kami siap support, dan kalau jadi PSI mungkin kita belum ada pandangan ya. Saya juga belum melihat, kalau yang Musola Alikas saya melihat sendiri, jadi saya bisa mungkin membuat RAP kasarnya. Kalau saat ini kita sementara ngikut ya, itu teman-teman nanti silakan mau dipiskan bangun total atau renov juga dari kami siap sama support. Mudah-mudahan hari ini kita mulai galang dana ya, galang dana baik organik maupun online ya. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit. Cukup dari saya, mungkin dari teman-teman CS atau yang lain silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Zainul. Ya, alhamdulillah dari Siaga Peduli juga akan siap kawal program ini ya. Dari SC monggo barangkali. Waalaikumsalam.
Mungkin dari itu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mas siapa ya, Mas? Jamal. Mas Jamal dari ISC. Kantornya di mana, Mas? Oh, di Bandung. Oh. Di sebelah mana kantornya, Mas? Sumur. Jalan baru. Di Sumur. Barangkali nanti kita lewat sana kan bisa mampir gitu ya. Sumur ya. Itu kan Kiri ya. Oke, berarti alhamdulillah per hari ini sudah ada ISC, GSC, KIS, Lazis Al-Irsad, Al-Azhar, Siaga Peduli ya. Berarti ada 6 ya. Oke. Ada 6 lembaga yang insya Allah sama-sama punya komitmen akan mengawal program ini. Oke ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya mudah-mudahan nanti ada lembaga lain yang juga bisa gabung gitu ya. Kita masih terbuka kan ya? Masih terbuka. Barangkali nanti ada lembaga lain. Karena juga info ini sudah kita share di grup FOS, di mana ada banyak anggota FOS juga. Hanya kita belum sampai ini. Dan ini termasuk bukan program FOS yang sudah dikit agendakan ya Ustaz Selamat ya. Kan kita kemarin sudah diskusi program FOS apa saja, sehingga ini termasuk yang sifatnya insidental. Dan FOS itu memang memberi peluang lembaga-lembaga yang anggota FOS itu bisa berkolaborasi, bersinergi untuk satu program gitu. Jadi malah didorong, nggak apa-apa silahkan gitu. Walaupun tidak semua. Kalau anggota FOS yang lain itu ada program yang memang sudah disepakati, yang mana sesuai dengan rapat terakhir di Purwokerto kita sudah menyiapkan ada draft rencana program timeline-nya dalam 1 tahun ini. Baik, untuk selanjutnya nanti berarti hari ini kita tentukan PIC-nya ya, atau koordinator lah ya. Di antara kita perlu ada satu koordinator, terus nanti juga di sana butuh ada panitia pembangunan kan otomatis, yang mana itu nanti akan berkomunikasi dengan kita kan, yang akan menjalankan progres renovasi, atau mungkin nanti itu otomatisnya ketua. Yang saya dulu kan Ustadzis kan ya, jadi Ustadzis yang selalu mengupdate, selalu berikan laporan dan sebagainya itu. Nah nanti di kita sebagai itu mungkin istilahnya PSC atau apa ya, atau koordinator ya, yang mana itu tugasnya ya salah satunya nanti mengkoordinir para lembaga-lembaga ini ya untuk kita koordinasi, termasuk nanti kita tentukan kapan kita mau ke sana gitu ya. Mau kapan, atau cukup dari laporan yang sudah dilaksanakan oleh GSC sama Siaga Peduli ya Mas. Nah, barangkali misalnya cukup itu ya nggak apa-apa, tapi kalau butuh kesana lagi ya nggak apa-apa, nanti diagendakan. Nah, monggo. Sekarang kita butuh di antara kita ini kita tunjuk menjadi PIC atau koordinator monggo. Atau yang siap deh, yang siap menjadi PIC atau koordinator untuk program ini deh, monggo kita tawarkan. Dari GSM? Belum kayaknya. Saya ada yang sedikit mungkin Ustaz. Ya, gambaran umum dari musola ini itu kemarin kan dari pihak musola sudah menyerahkan RAB ke saya. Jadi untuk ukuran itu 6x6 dengan RAB itu 133 juta. 130 ya? Itu total. Total Ya. Total 133 ya? Ya, sekitar itu. Dan musola ini juga belum memiliki tempat wudhu dan MCK. Jadi kalau kita ke sana ya langsung ke rumah ustadznya langsung. Nah, jadi yang memang perlu paling urgent adalah peninggian dan kusen. Dan terus dimajukan lah ya. Yang dimajukan bukan tempat imamnya, tapi di wilayah timur itu yang dimajukan karena berbatasan langsung dengan air, jadi agak berbahaya gitu. Jadi mau dimajukan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Rizal, pengennya itu ada teras ya, karena teras baru wilayah utara, jadi pengennya depan arah kiri itu dikasih teras. Nah, selanjutnya untuk RAB, barangkali saya berharap ada dari rekan-rekan perwakilan, mungkin
bisa kembali ke sana untuk melihat secara real. Kalau dilihat real kan mungkin nanti ketemu titik temunya nih, ini bagusnya di rehab total apa di rehab separuh dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai yang terdekat di sana berharap teman-teman bisa datang lagi ke sana untuk bisa mengambil keputusan gitu, baiknya seperti apa. Nah, sekaligus nanti ditentukanlah RAB-nya. Kalau misalkan total ini harusnya dari itu. Nanti saya siap untuk untuk jemput dan antar dan untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya. Insyaallah. Begitu dari saya. Oke, siap. Terima kasih Pak Arifin tambahannya. Atau mungkin gini ya, sebelum ke PIC atau koordinator Mas itu kita sepakati, kita agendakan ke sana untuk kapan? Sekarang hari Kamis tanggal 2 ya. Iya. Mau kapan? Mau kita bisa ke sana minggu depan ya, biar cepet ya. Hari Senin atau mungkin Selasa gitu. Senin atau Selasa? Selasa. Oh, bapak puasa. Oh iya. Selasa atau Rabu? Sabtu Mau besok. pilih? Sabtu besok. Sabtu besok kalau mendadak kita ada agenda, jadi perlu ada jangka waktu untuk merencanakan. Monggo, mau Selasa atau Rabu? Senin bapak puasa. Selasa atau Rabu? Selasa mungkin ya. Selasa. Selasa? Iya. Kalau dari GC, insya Allah Selasa. Selasa. Kalau Rabu ada agenda. Selasa belum ada agenda. Belum. Ustaz, selama kira-kira Selasa bisa? Selasa berarti tanggal kira 7. Tanggal berapa ya? 7. Udah ya 7 ya. Nggak harus, kalau misalnya ada lembaganya nggak bisa, nggak apa-apa sih. Yang penting ada wakil. Oke, berarti Selasa oke ya? Selasa. Oke, Mas Danu, mudah-mudahan bisa ya? Oke, berarti kita bersama-sama merencanakan survei ke sana hari Selasa 7 Desember ya. Oke, berangkat dari sini jam 8. Kumpul langsung di sana apa ya? Oh, bukan di Selain kok, di Gerugu. Di Gerugu. Oh iya. Oh, tak kira naik kapal. Dia naik kapal. Kapan nantinya saya gabung nih? Saya paling takut naik kapal. Kalau di Gerugu berarti jam berapa enaknya? Sini. Hah? Jam berapa udah sini kasih pakai bangsa? Jam 9 mungkin ya, Tat. Dari sini ini kita start bisa jam 8. Jam 8 sampai Gerugu Jam 9. jam 9. Oke, jam 9 ya. Di Gerugunya di pasar? Kesana lagi. Nanti teman-teman jaga peduli paham nggak Alisa kalau itu Pak, sebenarnya Iya. Sherlock lah ya, nanti yang punya Sinyalnya susah. masalah jalan kalau dari biasa sudah Sudah Sama beberapa kali. pasar Gerugu jauh nggak? Jauh. Atau mungkin antisipasi, jadi kan kurang ngerti ya. Pasar Gerugu baik lah. yang pasar dari GSC lancar nih. Gitu lah. Nah, pasar Gerugu kan kayaknya pakai kabel kan. Sini kan ada lagi Sherlock. Sinyalnya belum Pasar Harus Sherlock nggak ngasih. Ya udah kumpul di pasar Gerugu ya, jam 9 gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sepakati. Nek koordinator monggo sing berani jadi sing mau lah. Gimana? Kita tarihin. Saya yang bagian koordinator lautnya lah. Kalau koordinator laut maksudnya kan dari tubuh itu saya yang ngantar ke lokasi. Iya. Kalau yang di sini Ya, Ustaz Selamat apa? Lama kan tulisannya. Ya maksudnya Ali Rizal lah. Mas Fahri. Iya. Kayaknya cocok. Harus tanya dulu. Atau yaudah lah nanti koordinator lagi jalan lah. Kita kan sering ngomong lagi, termasuk nanti mungkin mohon izin kita buatin grup ya. Iya. Grup WA ya. Mbak Murni udah punya nomor ini yang ada di sini. Insya Allah udah semuanya. Tinggal nanti buat grup sementara ya untuk Siap. mempermudah koordinasi. Jadi sementara ya koordinatornya nggak apa-apa lah nanti yang itulah yang penting kan nanti kita sama-sama semangat gitu ya. Koordinator untuk pemberangkatan besok tanggal 7. Udah untuk semuanya maksudnya. Kalau memang benar belum siap itu, yang penting kita mulai sekarang semangat untuk
funding gitu ya. Iya. Kan sudah punya materi funding. Nah nanti akan diperkuat materi fundingnya setelah kita ke sana kan, lebih meyakinkan ke para donatur itu. Kalau sekarang kan funding yang kita jalankan, Al-Azhar, alhamdulillah sudah ya Pak ya. Udah funding kan ya? Udah dana juga udah masuk juga. Kita berapa masuk? Udah dari masuk. Udah dari masuk. Ya walaupun sedikit. Kita udah langsung fundingan saat Ustadz Arifin ke ini ke kita itu udah langsung. Jam 9 itu pas. Insyaallah jawabannya nanti. Siap. Oke, nggak apa-apa nanti. Saya telepon pernah, telepon Pak Isyam itu tahu tuh. Jadi dulunya air. Berarti perhutani ya? Ya, air. Areanya area perhutani, wilayahnya wilayah perhutani, wilayahnya. Tapi area itu tadinya air. Karena Nabi Musa kan dulu berubah. Nah, itulah ceritanya. Karena wakaf bukan, ya bukan. Bukan juga. Tapi berarti kan untuk mungkin nanti Penjelasan. Saya sempat tanya, kok kira-kira jadi masalah enggak? Iya, itu dibangun main. Terus jadi masalah. Ada yang gitu nakal gitu lah ya, nakal. Terus jadi masalah karena emang gitu. Ya kata beliau sih, ya mudah-mudahan sih tidak. Itu ada sih. ya, itu mungkin nanti bisa di itulah ya kita telusuri gitu ya. Iya. Termasuk kemungkinan yang lain gitu ya. Oke, kalau besok kita tetap survei ke sana ya, tanggal 7 ya. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan lagi,